Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Nisha Naila dalam program acara Liputan Khusus. Perayaan Waisak adalah acara yang selalu dinantikan oleh semua umat Buddha di seluruh dunia. Dan kali ini seluruh pelajar Malang Raya juga merayakan acara tersebut. Apa saja penampilan yang disuguhkan? Berikut liputannya untuk Anda. Senin, 15 Juni 2026 telah dilaksanakan acara perayaan Waisak Pelajar Malang Raya 2570 Buddhist Era 2026 bertempat di Gedung STAB Kertarajasa, Kota Batu. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa sekolah Minggu Buddha se-Malang Raya. Tujuan diadakannya acara tersebut agar mempererat silaturahmi dari berbagai sekolah Minggu Buddha yang ada di Malang Raya. Kegiatan tersebut meliputi penampilan-penampilan dari sekolah Minggu Buddha dengan harapan agar anak-anak dapat meneruskan ajaran kebaikan dari Guru Agung Sang Buddha. Satu keluarga, semua bangsa satu keluarga, beda suku dan agama kita tetap satu keluarga, beda ras dan warna kulit kita tetap satu keluarga, beda adat istiadat kita tetap satu keluarga, beda tradisi budaya kita tetap satu keluarga, beda bahasa aksara kita tetap satu keluarga. Engkau aku satu keluarga, seluruhnya satu keluarga, semua insan satu keluarga, semua bangsa satu keluarga, semua makhluk satu keluarga, abad baru dunia satu keluarga. Bagaikan permata terangi semesta, Waisak untuk kita semua. Berbagi bahagia bersamamu, teman-teman di seluruh dunia. Walau terpisah jarak tak mengapa, Waisak menyatukan hati kita, ya 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 ya. Selamat Waisak, damai bagi semesta. Semoga semua bahagia di hari suci Waisak, di hari suci Waisak, di hari suci Waisak. Sebagai pembuka dari kegiatan ini, marilah kita menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sampaikan terima kasih kepada Ibu Sinta. Untuk selanjutnya adalah nama Karapata yang akan dipimpin oleh Biku Karunasilo. Kepada Biku Karunasilo kami persilakan. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Sapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Nahi Pakacito Paru Pagati Samano Hati Param Wihe Tayanto. Artinya, mendapat kehidupan sebagai manusia adalah sulit. Kehidupan makhluk fana. Mendengar ajaran kebenaran adalah sulit. Kemunculan para Buddha. Tidak berbuat segala keburukan, berolah kebajikan, membersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin tertinggi. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukan petapa, bukan samana. Sadu, sadu, sadu. Sugiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena berkahnya kita dapat berkumpul di Geraha Kertarajasa yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yang Mulia Biku Sangha, Yang Mulia Bante Karuna, yang telah memberikan bimbingannya dan berkahnya kepada kita semua sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pembimas Buddha Jawa Timur, Kemenak Kabupaten Malang, Kemenak Kota Batu atau yang mewakili, yang telah memberikan dukungannya serta berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Kami sampaikan juga terima kasih sedalamnya kepada tim Lion Kota Malang, para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena tanpa bantuan beliau semua acara ini juga tidak akan terlaksana dengan baik. Terima kasih pula kepada penyuluh yang telah memberikan dukungannya, kepada Kepala Wihara, Ketua Sekolah Minggu Buddha, guru pendidikan agama Buddha maupun guru-guru yang lain yang telah memberikan bimbingannya serta pendampingannya kepada anak-anakku semua. Tak juga ucapan terima kasih tak luput kepada seluruh panitia serta peserta yang telah bekerja keras dan
telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau Bu Lucy bilang SMB Malang Raya, semuanya adik-adiknya bilang Jaya gitu ya. SMB Malang Raya. Jaya. Sekali lagi. SMP Malang Raya. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir, kami menyampaikan sepenuhnya dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, sikap, dan pelayanan kami, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, tamu undangan, serta anak-anakku semua yang berbahagia. Akhir kata, semoga peringatan Waisak tahun ini dapat meningkatkan keyakinan, kebijaksanaan, dan semangat kita dalam berbuat kebajikan sesuai dengan teladan Sang Buddha. Akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. SMP Malang Raya. Terima kasih. Siswa Buddha, siswa Buddha, sekali lagi, siswa Buddha. Terima kasih. Bapak Ibu serta adik-adik siswa-siswi beragama Buddha Semalang Raya yang berbahagia. Kami atas nama Pembimas Buddha Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga berkah keyakinan dan kebijaksanaan menghiasi kehidupan kita semua. Pada hari ini, tepatnya tanggal 15 Juni 2026, di Geraha Kertarajasa kami mengadakan kegiatan Waisak Pelajar Semalang Raya. Siswanya adalah para siswa dari pendidikan dasar dan menengah Semalang Raya dengan mengambil tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Jumlahnya dari siswa, guru, dan pendamping 250 orang. Harapan kami mengadakan kegiatan ini agar para peserta didik, para siswa-siswi bisa memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga dia bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran itu tidak hanya dipelajari di sekolah saja, namun harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita diajak untuk mengembangkan kebijaksanaan, kedisiplinan, kasih sayang, dan semangat belajar yang sungguh-sungguh. Melalui perayaan Waisak ini, mari kita memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk, serta berkontribusi positif bagi keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa, dan negara. Kami sudah melaksanakan kegiatan ini setiap setahun sekali, tepatnya setelah peringatan detik-detik Waisak. Tujuannya yang pertama meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan keyakinan kepada para siswa agar memiliki keyakinan yang kuat pada ajaran Buddha. Selamat merayakan Trisuci Waisak. Semoga semangat Waisak, berkah Waisak membawa kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kita bersyukur di negara kita berkat perjuangan para pendahulu-pendahulu kita bisa memunculkan perekat bangsa yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Ternyata ini menjadi keberkahan bagi negara kita sehingga kita bisa hidup dengan penuh damai dan bisa menjalankan agama kita masing-masing dengan rasa aman. Kami berpesan kepada Bapak Ibu, ya pengawas, guru pendidikan agama Buddha, penyuluh agama Buddha agar bisa mensosialisasikan terkait dengan moderasi beragama kepada para generasi-generasi kita yang notabene hari ini hadir di sini lewat anak-anak didik kita. Kalau itu ditanamkan sejak dini, maka saya yakin akan benar-benar menjadi umat Buddha yang sesungguhnya, yang tidak menjadi umat Buddha yang fanatis, tidak menjadi umat Buddha yang radikal, tidak menjadi umat Buddha yang semaunya sendiri, tidak mengakui, tidak menghormati perbedaan yang ada di negara kita. Kalian harus bisa meneladani sifat dari Siddhartha Gautama, sifat dari Sang Buddha, ya kan? Kesederhanaannya, ketulusannya, ya. Saat ini kalian hidup di era yang nyaman, insya Allah begitu. Mau apa keturutan, ya Pak ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini perlu juga ada variasi, keseimbangan hidup. Tidak boleh terus-menerus kita terlena dalam foya-foya. Ada saatnya kita harus juga punya rasa empati. Tujuannya apa? Agar kita juga bisa merasakan kehidupan orang lain yang mungkin dalam kondisi tidak sama dengan kita, lebih susah dari kita. Maka syukur itu adalah salah satu yang harus kita kedepankan. Siap anak-anakku ya? Siap ya. Kalian ini adalah generasi yang nanti pada saat Indonesia ini memasuki tahun 2045, yaitu generasi Indonesia emas, kalian inilah yang akan menjadi penerus generasi kita ini. Maka tadi moderasi beragama harus tetap dijaga kuat, ditanamkan dalam diri kita masing-masing melalui pencerahan yang saat ini mereka masih sekolah dari para bapak dan ibu guru, para pendidik, para tokoh agama, ya, para bante dan lain-lain, supaya mereka nanti kehidupan di masa datang negara kita ini tetap eksis sampai mungkin dunia ini berakhir. Ya, kehidupan berbangsa dan beragama tetap kita pertahankan. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini tetap jaya, maju terus sampai nanti bumi atau dunia ini berakhir. Acara berikutnya adalah penyerahan cenderamata kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu ataupun yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan juga kepada Ketua Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Kami mohon untuk bisa maju ke depan.
Yakin bisa lulus tidak? Nah, jadi dalam proses bertumbuh dan berkembang itu Anda butuh kesabaran ya. Jadi tetap semangat. Ya seperti halnya kita juga belajar dari alam adik-adik. Seperti ilmu padi. Ya semakin berisi, semakin berunduk berarti kita semakin banyak pengetahuan, nah hendaknya semakin juga memiliki rasa hormat. Jadi itu menjadi poin penting di mana nilai-nilai luhur yang diajarkan Sang Buddha bisa kita jadikan pedoman untuk menjaga perdamaian dunia. Adik-adik sekalian, mungkin rasanya sulit untuk kita bisa mengubah dunia, tetapi adik-adik sekalian punya kesempatan untuk mengubah diri sendiri. Pertama, melalui keyakinan yang kita miliki, yakin terhadap hukum kebenaran, yakin terhadap hukum karma, di mana hukum karma ini pun bersifat universal. Manakala kita melakukan perbuatan buruk, pasti kesulitan atau hal-hal buruk bisa menerpa kehidupan kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal baik, maka segala kemudahan, hal-hal baik akan menyertai kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik bisa semangat, jujur, nah itu akan membuka jalan kehidupan Anda. Maka penting Trisuci Waisak ini sebagai bekal untuk memberikan bekal spiritual. Adik-adik sekalian perlu dipahami bahwa untuk menjadi sukses di masa depan tidak hanya butuh kepintaran secara intelektual, tetapi perlu diimbangi secara spiritual. Agar kalau nanti ada adik-adik yang pintar, pandai, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang curang, tidak menjadi orang yang melanggar norma-norma hukum. Maka di balik kita belajar intelektual, adik-adik sebagai seorang pelajar-pelajar menjadi generasi penerus bangsa ini, tentu juga harus punya pegangan spiritual. Sebab pada realitanya adik-adik sekalian, kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, maka spiritual itulah yang akan menyelamatkan mental Anda di kemudian hari. Maka tidak panjang pesan Dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita jadikan perayaan Trisuci Waisak khususnya bagi para pelajar, kita mengupayakan mencontoh apa yang Sang Buddha lakukan, apa yang Sang Buddha berikan dalam laku kehidupan beliau. Kita berupaya untuk memiliki keyakinan yang kuat, teguh, percaya bahwa kita juga pasti bisa. Namun dari proses untuk mencapai suatu cita-cita itu, kita juga butuh kesabaran. Sabar untuk menikmati proses tersebut dan juga menumbuhkan semangat untuk menjalani proses tersebut, sehingga pada akhirnya apa yang adik-adik, bapak ibu, saudara-saudari cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bante punya door prize. Jadi Bante kasih satu pertanyaan, nanti yang bisa jawab. Ini door prize-nya ini ada liontin dari Thailand dan satu replika Buddha dari India. Kira-kira siapa yang mau nih, adik-adik? Oke, pertanyaannya adalah coba sebutkan 3 peristiwa agung yang terjadi pada bulan Waisak. Ya, yang di tengah pakai baju SMP ya? Ya. Yang perempuan? Ya. Coba sebutkan 3 peristiwa agung yang terjadi pada bulan Waisak. Nama dulu, nama dari sekolah mana? Nama saya Ika Ratnawati dari SMP Negeri 1 Kasembon. Oh, Kasembon. Pertama, hari kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan Sang Buddha, Buddha Parinibbana. Oke, kita kasih aplaus ya. Oke, satu lagi lah kalau gitu biar imbang ya. Yang jawab ini adik-adik yang laki-laki ya. Sebutkan tempat di mana kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna Petapa Gotama, dan tempat parinibbana Sang Buddha. Mana nih laki-laki? Oh iya nih.
Sebutkan nama, asal, sekolah. Nama saya Reva Dwi Budianto. Ayo, di mana tempat lahirnya Pangeran Siddhartha? Taman Lumbini. Stop, apa? Taman Mini? Lumbini. Oh, Taman Lumbini. Oke, lanjut. Di mana tempat pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna? Buddhagaya. Terakhir, di mana Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat? Kusilana. Di mana? Ulang. 1, 2. Kusinara. Hah? Kusinara. Oke, kita kasih aplaus. Ya, cukup sekian dari saya yang bisa menjawab. Mungkin boleh ya para panitia ya untuk maju ke depan dan minta tolong Pak Supar, tas yang ada di kursi saya bisa dibawa ke depan. Ayo yang tadi bisa menjawab bisa maju ke depan menerima hadiah dari Bante Karunasilo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak yang bisa menjawab. Ndase pundake nyang bokong itu angkat sempur sekarang timul berangkat Ketua MGMP kepada Bapak Budi dimohon untuk menyerahkan hadiah door prize. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang undian door prize. Masih ada lagi, tenang ya. Tidak perlu berkecil hati, masih banyak door prize yang akan kami bagikan pada kesempatan hari ini ya. Kami persilakan kepada Ibu Darsi untuk memberikan hadiah door prize. Selamat kepada pemenang door prize untuk kloter kedua. Dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu, agak sedikit merapat. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Darsi yang telah memberikan hadiah door prize.
Ahimsaka, anakku, bermainlah dengan teman-temanmu, nak. Kamu sekarang sudah besar, saatnya kamu bersekolah. Ibu akan menyekolahkanmu di sebuah padepokan yang terkenal. Ahimsaka, lihatlah, ini padepokan yang pernah ibu ceritakan. Padepokan ini besar, indah, dan penuh dengan guru-guru yang bijaksana. Banyak anak dari berbagai daerah datang ke sini untuk menuntut ilmu. Ibu yakin, nak, kamu sangat cocok belajar di sini. Kamu anak yang cerdas dan berbudi baik. Di tempat seperti ini, kemampuanmu akan berkembang dengan baik, dan kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi banyak makhluk. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, nak. Jadilah pribadi yang bijaksana dan tetap pegang kebaikan dimanapun kamu berada ya, nak. Perjalanan Ahimsaka sebagai seorang pencari ilmu pun dimulai. Ahimsaka tidak hanya menjadi cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga kuat dalam kebijaksanaan dan kebaikan hati. Serta ia rajin melakukan semua jenis keterampilan. Namun teman-teman Ahimsaka merasa tidak senang, tersisih, cemburu, bahkan iri hati. Hai teman, ayo kemari, ayo ke sini, cepat, cepatlah. Lihatlah Ahimsaka, dia pintar sekali mencari muka. Guru menjadi tak perhatian kepada kita. Iya, benar. Aku tidak suka dengan si Ahimsaka. Ayo kita singkirkan dia, setuju? Ya, setuju. Ahimsaka, apa yang ku dengar tentang dirimu ini? Apakah benar kau ingin melampaui gurumu sendiri? Jika engkau ingin menyempurnakan ilmu pelajaranmu, buktikan kesetiaanmu padaku. Bawakan aku 1000 jari manusia. Ingat Ahimsaka, jangan kembali kepada padepokan ini jika kamu tidak membawa 1000 jari manusia. Guru, apa yang sedang guru bicarakan? 1000 jari? Mengapa guru memintaku melakukan hal seperti itu? Bukankah kau telah disakiti oleh tuduhan dan kemarahan gurumu? Balaslah dunia yang tidak adil ini. Kebodohan membingungkan. Ini adalah jalanmu yang sekarang. Tidak ada pilihan lain. Kesombongannya membisikkan, kau berbeda dari yang lain. Kau bisa melakukannya. Kau pantas menjadi yang tertinggi. Akhirnya, kejahatan telah menang. Telah lahirlah Anggulibala. Pada hari itu, penduduk desa berkumpul di lapangan terbuka. Dengan iringan musik tradisional yang merdu, mereka menari bersama dalam lingkaran kebersamaan. Gerakan mereka sederhana, namun penuh makna, menggambarkan rasa syukur dan keharmonisan hidup. Naliko jaman semono, suku Sakya kang bakal kacarito. Soko kapilawastu, naliko Sudodana jumeneng raja.
Namun, tiba-tiba datanglah Anggulimala. Kemarilah, jangan takut. Bantulah aku untuk menyempurnakan ilmuku. Kemari anak-anakku, kemari kalian. Jangan bersedih ya, jangan menangis. Kemarilah, ayo kita cari orang tua kalian bersama-sama ya. Dengan suara yang bergetar terdengar satu nama diteriakkan. Anggulimala, Anggulimala anakku, di mana engkau? Anggulimala, Anggulimala. Hari ini aku akan mendapatkan jari yang terakhir dari wanita tua itu. Anggulimala melompat ke hadapan wanita tua itu. Namun, tiba-tiba Buddha menampakkan diri di depan Anggulimala. Mengapa engkau tidak takut padaku? Hai petapa! Ketakutan lahir dari kemelekatan pada diri. Aku tidak membawa kebencian, Anggulimala. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan darimu. Engkau tahu namaku? Dari mana kamu tahu namaku? Aku tahu namamu dari proses penderitaan. Tapi jika aku berhenti hari ini, apakah bayangan perbuatanku akan hilang? Buah perbuatan akan tetap ada. Namun arah hidupmu masih dapat berubah. Tidak ada manusia yang terakhir sebagai penjahat. Hanya ketidaktahuan yang membungkus batinnya. Tuntunlah aku pertapa untuk berhenti. Bimbinglah hambamu ini menjadi manusia kembali. Kamu memiliki kebajikan di masa lampau. Kamu masih bisa menjadi orang baik. Berhentilah menyakiti dan membunuh makhluk lain. Tinggalkan pandangan salah yang membungkus batinmu. Dari seorang yang ditakuti, Anggulimala berubah menjadi pribadi yang damai. Seorang pertapa suci yang menapaki jalan menuju pembebasan sejati. Pada akhirnya, kisah Anggulimala mengingatkan kita bahwa cahaya kebaikan selalu ada, bahkan di dalam hati yang paling gelap sekalipun. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci. Foto selanjutnya adalah penyerahan selendang beserta foto bersama anak-anak SMB dari Wihara Dhamma Dipa Arama.
Adik-adik yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi bersama Denis di sini. belajar dari alam, bahagia selalu. Telah kita saksikan bersama perayaan Waisak Pelajar Malang Raya 2570 Buddhis Era 2026. Semoga damai Waisak selalu menerangi kehidupan kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hati selalu berkata, ku bangga pada dirimu. Kau layak aku, engkau
sahabatku, dalam rumah kau matahariku. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan liputan khusus perayaan Waisak Pelajar Malang Raya. Sampai berjumpa kembali dalam program acara liputan khusus selanjutnya.